Si kaya dan si miskin memiliki banyak persamaan. Allah yang membuat mereka berdua. Pelajari kesamaan mereka, dan jangan membenci atau iri pada salah satunya. Ketika si kaya dan si miskin bertemu bersama, si kaya membenci si miskin karena kemiskinan dan kebodohan mereka, dan si miskin iri pada si kaya karena kemakmuran dan kesombongan mereka. Tetapi Tuhan membuat keduanya, dan mereka tidak punya alasan untuk membenci satu sama lain. Karena jika kebenaran diberitahukan, mereka berdua tiba dalam keadaan telanjang dan melarat, dan mereka berdua akan meninggalkan dunia ini dengan cara yang sama. Orang kaya dan miskin bertemu bersama saat lahir dan mati, dan Anda harus memperhatikan bahwa mereka sangat setara dalam banyak hal penting. Mereka dilahirkan dengan cara yang sama, datang telanjang, tidak sadar dan bodoh, berdosa di hadapan Tuhan, rentan terhadap penyakit yang sama, dicobai dengan dosa yang sama, dan bertemu Tuhan setelah kematian dengan harta yang sama. Perbedaan finansial antara si kaya dan si miskin bukanlah keputusan mereka. Allah pencipta surga yang berdaulat menentukan faktor ekonomi dalam setiap kehidupan sebelum dunia dijadikan. Jika Anda tidak menyukai fakta ini, itu terlalu buruk. Anda tidak dapat mengubahnya, dan pilihan Tuhan telah terjadi, dan akan selalu mempengaruhi kehidupan Anda. Salomo tidak menulis dalam peribahasa ini tentang kemiskinan dari tindakan bodoh. Ketika seseorang malas, boros, dan bodoh, maka kemiskinannya adalah kesalahannya sendiri. Allah menghakimi orang-orang seperti itu. Tapi bukan itu objek peribahasa ini. Ada banyak peribahasa lain yang mengutuk perilaku seperti itu. Di sini pelajarannya adalah tentang perbedaan yang nyata dan signifikan yang dibuat oleh Allah. Pertimbangkan faktor ekonomi utama. Siapa yang memilih orang tuamu? Orang tua yang sukses memberi anak-anak warisan, kontak pekerjaan, pendidikan yang unggul, kredit besar, ambisi dan kepercayaan diri, dan banyak keuntungan lainnya. Tetapi anak itu tidak membuat atau menyetujui pilihan itu. Anak yang lahir dari orang tua yang cacat mental juga tidak mencari nafkah. Siapa yang memilih kewarganegaraan yang Anda terima saat lahir? Seorang anak lahir di Ethiopia yang dilanda kemiskinan dengan sedikit atau tanpa kesempatan untuk apapun. Anak lain lahir di kelas menengah Amerika dengan setiap kesempatan dan kemudian beberapa. Tetapi warga bayi di kedua negara tidak membuat atau menyetujui pilihan bangsanya. Tuhan membuat pilihan bagi mereka masing-masing. Siapa yang memilih kecerdasan dan kemampuan Anda? Satu anak lahir dengan IQ di 10% populasi teratas, terampil secara verbal dan pandai matematis, dengan karisma pribadi dan kemampuan kepemimpinan. Anak lain lahir di 25% populasi terbawah, tidak bisa membaca, berbicara, atau mengerjakan matematika dengan baik, dan memiliki kepribadian yang lemah dan pemalu. Tuhan membuat pilihan-pilihan ini, dan jika Tuhan melewatkan kedaulatannya yang agung atas manusia berarti Tuhan mengabaikan realitas kehidupan. Tuhan memiliki tujuan atas setiap pribadi. Siapa yang memilih profesi atau bisnis Anda? Seorang pria mendapat pekerjaan awal di sebuah perusahaan besar di industri yang berkembang pesat. Itu mempromosikan dari dalam, menghargai kinerja yang baik, dan memberikan opsi saham kepada karyawan. Dia kaya dalam 20 tahun. Pria lain bekerja selama 20 tahun dengan upah rendah di industri yang sekarat dan diberhentikan, tanpa peringatan atau tunjangan. Dia melarat pada usia 40 tahun tanpa tujuan. Tuhan memilih, dan orang kaya dan miskin harus mengenalinya. Contoh-contoh ini dapat dikalikan berkali-kali untuk faktor lain. Tuhan menentukan faktor-faktor penting yang mengarah pada kesuksesan finansial sebelum Anda lahir. Dia telah menjadikan baik yang kaya maupun yang miskin, dan mereka harus gemetar di hadapannya dan saling mengasihi dan menghormati. Tak seorang pun mengetahui masa depan, tetapi Tuhan surgawi mengetahuinya, dan Dia memberkati atau merampas hak manusia. Dia mengetahui semua faktor dan mendistribusikannya menurut kehendaknya sendiri. Anda harus menyelesaikan pertanyaan apapun yang Anda miliki tentang kedaulatan Tuhan dalam faktor-faktor ini. Salomo menyatakan pepatah ini, "Aku kembali dan melihat di bawah matahari, bahwa keunggulan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan pertempuran bukan untuk yang kuat, juga roti untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk orang yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua." Tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 11. Siapa yang bertanggung jawab atas waktu dan kesempatan ini? Salomo memberi Anda pepatah, undi dilemparkan ke pangkuan, tetapi seluruh pengaturannya adalah dari Tuhan. Amsal 16 ayat 33. Si kaya dan si miskin juga bertemu bersama dalam keadaan yang berbeda. Mereka bersatu dalam pengejaran ekonomi, karena yang satu tidak dapat ada tanpa yang lain. Orang miskin menyediakan tenaga kerja, jasa, dan perdagangan untuk memasok orang kaya dengan makanan, jasa, dan kemewahan, dan orang kaya memberi orang miskin pekerjaan, upah, dan pembelian produk mereka. Jika semua orang kaya saja atau orang miskin saja, maka ekonomi dunia akan terhenti.
Jika semuanya miskin, siapa yang akan menyediakan modal? Jika semuanya kaya, siapa yang akan menyediakan tenaga kerja? Si kaya dan si miskin bertemu karena mereka saling membutuhkan. Dan hubungan yang saling menyenangkan ini juga meluas ke gereja, di mana mereka yang kaya dalam karunia rohani tidak boleh meremehkan mereka yang kurang berbakat. Ketika yang kaya dan yang miskin bertemu bersama, yang kaya harus memperhatikan yang miskin dan bersedia membagikan kelimpahan mereka untuk kebutuhan yang miskin. Dan yang miskin harus bersedia untuk menghormati dan bersukacita dengan yang kaya atas perkenanan Allah yang baik atas mereka. Mengolok-olok orang miskin sangatlah salah, karena itu mencela pencipta Anda. Ayub tahu bahwa baik kaya maupun miskin dijadikan sama di dalam kandungan oleh tangan Allah. Orang kaya harus gemetar, mengetahui bahwa Tuhan dapat membuat mereka miskin dalam 1 menit. Dan orang miskin tidak boleh putus asa, mengetahui bahwa Tuhan dapat memperkaya mereka dengan mudah. Mengapa Tuhan membuat yang satu miskin dan yang lain kaya? Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Dia lebih besar dari manusia, dan dia melakukan menurut kehendaknya sendiri dengan manusia. Tetapi dia dapat mengajarkan kerendahan hati, kepuasan, kesabaran, dan iman yang miskin melalui kemiskinan mereka. Dan dia juga bisa mengajarkan orang kaya perlunya kerendahan hati, kebaikan, kemurahan hati, cinta, dan rasa terima kasih. Pepatah itu seharusnya membuat Anda gemetar di hadapan Tuhan yang agung dan mengerikan. Yang melakukan semua ini untuk kemuliaannya sendiri. Dia adalah Tuhan atas segalanya. Anda hendaknya bersyukur atas setiap berkat yang Dia pilih dalam nasihat kekalnya untuk dikirimkan kepada Anda. Anda bisa terus dan terus menghitung banyak berkat Anda. Anda akan terkejut melihat apa yang telah Tuhan lakukan. Jika Anda miskin, perlu diingat bahwa ada banyak orang yang lebih miskin daripada yang dapat Anda bayangkan. Berterima kasihlah pada Tuhan atas karunia-Nya terhadap Anda. Situasi Anda tidak seburuk orang lain atau seburuk yang mungkin terjadi. Jika Anda kaya di dunia ini, perlu diingat bahwa ada banyak orang yang lebih kaya dari Anda. Bersyukurlah kepada Tuhan atas peringatannya untuk menjadi rendah hati. Dalam hal keselamatan, tidak ada yang kaya atau miskin, karena semua manusia sama-sama telanjang dan dikutuk di hadapan Pencipta dan Hakim yang kudus bagi semua manusia. Tuhan sama sekali tidak terkesan dengan kekayaan orang kaya. Mereka tidak dapat membeli diri mereka sendiri bahkan dari satu dosa sekalipun. Orang kaya bahkan tidak dapat menebus saudaranya dengan kekayaannya. Orang miskin tidak akan mendapatkan tunjangan dosa karena kemiskinan mereka. Baik yang kaya maupun yang miskin, yang kecil maupun yang besar, akan menghadapi penghakimannya yang mengerikan untuk menerima penghakiman terakhir dari Tuhan. Orang kaya pergi ke neraka, dan pengemis miskin Lazarus pergi ke pangkuan Abraham. Kekayaan tidak ada artinya bagi hakim ini. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nyatanya, Allah telah memilih lebih banyak orang miskin untuk anak-anaknya daripada orang kaya. Oleh karena itu, dalam gereja Yesus Kristus, tidak boleh ada perbedaan kelas apapun berdasarkan ekonomi, pekerjaan, warna kulit, jenis kelamin, atau usia. Baik yang kaya maupun yang miskin telah dibuat setara. Meskipun dalam Yesus Kristus kaya dan miskin adalah sama, mereka memiliki peran dan kedudukan yang berbeda dalam hidup, yang tetap harus dihormati. Karyawan itu masih di bawah majikan. Dan perbedaan yang ditetapkan Tuhan ini tidak boleh diremehkan atau digulingkan. Setiap orang harus tinggal dalam panggilan alamiahnya dengan rajin menggunakan pangkat, talenta, kesempatan, dan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Sebagai gereja Yesus Kristus, Allah telah menciptakan dan menebus semua anggotanya. Tidak ada perbedaan dalam Kristus Yesus. Semua memiliki keselamatan yang sama, harapan yang sama, pencobaan yang sama, dan pengharapan masa depan yang sama. Harus ada saling cinta, hormat, dan sukacita di dalam dan dengan satu sama lain. Penonton yang budiman, betapapun miskinnya Anda dalam hal-hal dunia ini, Tuhan telah memilih Anda dalam putranya yang terberkati untuk hidup dan dalam kekayaan yang kekal. Dia telah menuliskan namamu di dalam buku kehidupan, dan Dia telah menakdirkanmu untuk kemuliaan dan kekayaan yang kekal. Anda adalah pewaris bersama dengan Yesus Kristus. Anda harus bisa menyanyikan pujiannya selamanya, karena surga Anda di masa depan jauh melebihi kekayaan kosong orang fasik di dunia ini.